Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, ini selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore ya teman-teman. Tapi ini videonya saya mulai di pagi hari. Seperti biasa ya teman-teman, tentunya kita isi lambung dulu sebelum beraktivitas. Setelah saya cuci muka, terus saya siap-siap ambil nasi, lanjut makan dulu ya teman-teman. Sebelum beraktivitas itu harus isi tenaga dulu ya teman-teman. Nanti takutnya di pertengahan bensinnya habis. Jadi saya lemes nanti ya teman-teman. Jadi sebelum saya beraktivitas sebaiknya kita makan dulu. Ada nggak sih teman-teman di sini yang lagi nonton yang sama seperti saya sebelum beraktivitas pagi hari itu wajib sarapan dulu? Kalau saya diwajibkan ya teman-teman, diwajibkan untuk makan nasi di pagi hari. Terus ini, menu yang saya makan pagi ini, ada ikan ya teman-teman, tapi kepalanya saja. Terus ada tadi jengkol dan ikan asin. Itu aja cukup ya teman-teman buat sarapan pagi. Jangan sampai kita, pagi-pagi itu makan yang lain dulu ya teman-teman. Wajib makan nasi dulu biar lambung itu nggak perih. Jadi itulah saya makanya pagi-pagi itu diwajibkan makan nasi dulu ya teman-teman. Kalau dulu sebelum saya kena asam lambung, saya makannya di jam 11 siang ya teman-teman. Jadi waktu itu saya berobat sama mantri. Terus mantrinya bilang kayak gini, makan malamnya jam berapa? Kalau saya makan malamnya jam 7 Pak, saya bilang gitu kan. Terus, jadi kalau makan malam jam 7, kita tidur itu berapa jam? Mulai tidurnya jam berapa katanya kan, jam 10. Terus jam 10 mulai tidur, itu kan makanan tadi kan udah dari jam 7 katanya kan. Terus nanti kita makan paginya jam berapa? Jam 11. Wajar cacing kita itu marah katanya kan. Terus, makanya lambung kita itu sering dibuatnya luka karena nggak ada lagi makanan yang mau dimakan gitu maksud mantrinya itu ya teman-teman, dia bilang gitu. Jadi sewajib-wajibnya kalau makan, sarapan pagi itu wajib di pagi hari katanya ya, supaya lambungnya nggak perih gitu. Kalau saya teman-teman, kalau pagi-pagi itu makan roti, perut saya itu perih. Jadi nggak cocok kalau saya harus makan roti atau makan-makan gorengan pagi-pagi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi sebelum saya makan yang lain itu saya harus makan nasi dulu teman-teman. Ini emang perut orang Indonesia ya teman-teman. Kalau nggak ada nasi itu nggak kenyang. Ya seperti itulah ya teman-teman. Kembali ke video ya teman-teman, ini selesai makan saya lanjut mau beresin kamar ini. Saya lap dulu itu lemari boxnya Kak Berli waktu kecil ya teman-teman. Jadi lemari itu masih ada apa namanya itu kain-kain ya teman-teman, kain kayak kain panjang, kain sarung gitu ya teman-teman di dalamnya itu. Terus jilbab, sebenarnya jilbab banyak tapi yang saya pakai itu aja ya teman-teman. Jadi, di dalam itu banyak isinya, jadi di atasnya itu ya teman-teman, kan di dekat jendela. Jadi karena di dekat jendela, debu itu sering masuk ya teman-teman, makanya saya lap. Pokoknya setiap 2 minggu sekali itu saya lap ya teman-teman, kalau udah tebal banget. Karena saya itu emang agak malas untuk membersihkannya. Sekarang saya bersihkan, nanti, sekitar, jam berapa gitu. Pokoknya setiap jendela itu kebuka, tentunya debu pasti masuk ya teman-teman, di bawah angin gitu. Jadi, lemari atas box itu
pasti selalu berdebu. Jadi saya nggak pernah letakkan, kalau misalnya ada sisa makanan ya, saya mau letakkan sana dulu terus nanti saya makan lagi, nggak pernah ya teman-teman. Karena itu ya teman-teman, debu itu masuk dari jendela itu pastinya nanti takutnya lengket di makanan atau di air minum ya teman-teman. Karena saya sering kalau saya bawa air minum ke dalam kamar itu sambil istirahat, nanti kan saya mau minum lagi, malas jalan ke belakang, saya letakkan air di atas lemari itu. Pastinya saya tutup ya teman-teman. Kalau nggak ditutup, wah di dalam air itu pasti banyak sekali debu-debu yang tergenang di dalamnya ya teman-teman. Jadi kalau mau bawa minuman itu harus ditutup di atasnya. Kalau nggak masuk debu ya teman-teman ya. Terus lanjut ke meja. Tadi sebelahnya itu juga ada lemari ya, lemarinya Adik Saka masih kepake ya teman-teman. Itu lemari kaca dari adik Saka baru lahir ya teman-teman, sampai sekarang adik Saka udah mau 3 tahun. Terus itu ada juga bunga di atasnya itu tadi ya teman-teman. Itu sebelum uh, apa namanya itu Kak Berli lahir. Pokoknya itu sekitar 2012, setelah kita nikah, berapa bulan gak lama setelah itu ada orang yang nawari. Waktu itu lagi musim-musimnya bunga kayak gitu ya teman-teman, yang kayak tadi tuh yang kayak video yang saya videoin tadi, pastinya teman-teman pasti tahu ya, bunga yang seperti itu ya teman-teman. Dulu lagi viral-viralnya waktu itu 2012 kalau nggak salah ya teman-teman. Itu saya beli dengan teman saya, sampai sekarang masih awet ya teman-teman. Cuman saya malas saja untuk membersihkannya. Saya letakkan di sana ya teman-teman, itu jadi kenang-kenangan waktu saya baru nikah. Terus saya main ke tempat teman, terus teman saya itu bilang mau beli bunga itu nggak katanya ya. Jadi saya belilah ya teman-teman. Waktu itu kan masih eh, apa namanya itu baru-baru nikah gitu ya teman-teman. Pengen lah rumah itu ada bunga-bunga gitu ya. Terus saya beli. Nah, ya letaknya sekarang di atas sana ya teman-teman, di dalam kamar. Terus saya lanjut bersihkan tadi itu meja Kak Berli, selalu berantakan kalau sudah dia ambil bunga. Kalau dia sudah ambil buku ya teman-teman, pastinya berantakan. Setelah saya selesai lap-lap tadi atas meja itu juga, karena banyak sekali bedak ya teman-teman, bedak yang berserakan di atas meja itu saya lap juga. Terus saya balik lapnya itu, terus saya lap lagi ke kaca yang ada yang di lemari Kak Berli itu. Terus setelah itu saya baru lanjut nyapu ya teman-teman. Oh ya, sambil saya sapu-sapu rumah, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, setelah saya sapu rumah ini, saya lanjut lagi mau cuci piring ya teman-teman. Seperti biasa, cucian piring itu selalu ada setiap harinya. Yang pastinya ada ya teman-teman, walaupun sedikit. Kalau ini lumayan banyak ya teman-teman. Saya cuci piring ini dulu, ikutin terus ya teman-teman video saya sampai habis. Jangan di skip-skip. Nah, ini cucian piring disabuni udah selesai ya teman-teman. Terus ini saya bilas dulu piringnya.
Oh ya, teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton nih video saya? Apa sama juga seperti saya, lagi beraktivitas sambil, dengerin, celotehan saya? Atau, emang lagi santai sambil nonton nih video saya ini? Boleh, tulis di kolom komentar ya teman-teman, saling sharing ya teman-teman. Semoga video saya ini, bisa menimbulkan semangat buat teman-teman yang lagi mager untuk beraktivitas. Jadi saya cuci piringnya saya percepat ya teman-teman, biar teman-teman nggak merasa bosan lihat di video saya yang sangat panjang ini. Semoga nggak bosan ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mampir ke channel saya. Yang baru mampir saya ucapkan selamat datang di channel saya, Yunita Octavia. Saya ibu rumah tangga yang juga berjualan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video saya sebanyak-banyaknya agar channel saya ini bisa berkembang lebih besar lagi gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah meluangkan kuotanya buat nonton video saya sampai di menit ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini saya selesai cuci piring, saya lanjut bantuin Kak Berli ikat rambut karena ini di hari Jumat. Sebenarnya videonya mau berlanjut lagi ya teman-teman, tapi karena durasi sudah kepanjangan, videonya saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton video saya berikutnya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.